Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang sangat menyebalkan bagi yang melihat dan juga yang mengalami peristiwa ini, di mana ada seorang perempuan atas nama Risma Istianingsih. Ini adalah asal Lampung yang baru 5 hari menikah dengan suaminya. Dia malah pergi, dugaannya dengan pria lain. Ini mengingatkan kita dengan sejumlah kasus yang agak mirip ya, dengan waktu kasusnya Fahmi dari Bogor itu juga agak mirip seperti ini. Kenapa sih ada sebagian orang di Indonesia ini yang sepertinya menjadikan pernikahan tuh hanyalah sebuah permainan? Kalau sudah sampai ke tahapan seperti ini, yang disakiti, yang malu, yang rasa kecewa, itu bukan cuma antara kedua pasangan aja, tapi sudah merambat kepada kedua keluarga besar. Nah, kronologinya seperti apa? Ini adalah video yang viral di TikTok, teman-teman. Ada seseorang yang mengaku sebagai suaminya dari Risma Istianingsih ini. Dia menceritakan karena baru 5 hari menikah, tetapi dia ditinggal kabur begitu aja sama istrinya. Dan dugaannya istrinya ini pergi ke daerah Riau bersama dengan kekasihnya di sana. Terus ngapain kalau kamu masih cinta dengan kekasihmu, tapi kamu menikah dengan pria ini? Bahkan pria ini mengaku bahwa yang meminta pernikahan ini adalah si Risma sendiri. Kronologinya adalah begini. Jadi setelah 5 hari pernikahan tersebut, ada beberapa hal yang janggal. Pertama adalah mereka ini sudah menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun. Tetapi dalam 4 tahun itu memang ada kejanggalan di mana pada saat Risma ini mulai bekerja di Pekanbaru. Di situ misalnya adalah di tahun 2022 pada saat sang pria ini melamar Risma, ya dikatakan bahwa ya aku sudah siap nih menikahi kamu. Tetapi Risma itu masih nggak jelas. Kadang dia menunjukkan rasa peduli, kadang cuek, tapi lebih banyak cueknya. Tetapi akhirnya dengan berbagai macam drama tersebut, mereka menikah di tanggal 21 September 2023 secara sangat sederhana di Provinsi Lampung. Provinsi asal aku juga nih. Sekali semuanya, apa kabar? Terus kenapa kok pernikahannya sederhana? Jadi walaupun pria ini sudah melamar di tahun 2022, tapi belum jelas kapan diterima atau enggak. Jadi dia tetap menunggu. Tapi tiba-tiba alasan kenapa pernikahan ini sederhana karena si Risma beberapa waktu lalu tuh sempat pulang ke Lampung dari pekerjaannya di Riau. Tiba-tiba dia ini minta sama pacarnya, aku mau dinikahi sekarang juga, segera. Itu yang menjadi alasan kenapa pernikahannya sederhana. Kan kalau netizen komentar aku lihat, wah jangan-jangan Hamidun lagi. Enggak, bukan itu masalahnya. Tetapi dia ingin menikah lebih cepat. Nah, dugaan masyarakat adalah bahwa jangan-jangan kayaknya si perempuan ini cuman pengen jadi manas-manasin aja kekasihnya sebagai pelampiasan gitu. Ya, tipikal sebagian perilaku perempuan di Indonesia yang ya ada yang sebagian seperti ini kan. Sama juga dengan kasus di Bogor dulu juga dugaannya sama. Mereka itu menikahi apapun statusnya, apakah dia cinta atau tidak, tetapi hanya dijadikan sebagai permainan, hanya untuk lebay-lebayan atau hanya untuk manas-manasin sang kekasih. Kita akan coba baca, ada beberapa slide yang sudah ditampilkan di TikTok ini. Pertama, fotonya menunjukkan waktu pernikahan. Bajunya sederhana banget, pakai baju putih, perempuannya juga make up sederhana, dan semuanya serba sederhana karena semuanya serba mepet. Permintaan dari si Risma sendiri. Tulisannya, ditinggal pergi setelah 5 hari menikah. Aku mengenalnya selama kurang lebih 4 tahun, kita menjalin hubungan selama itu. Tapi selama 4 tahun itu pun juga nggak semuanya mulus. Singkat cerita, aku melamarmu di tahun 2022, kemudian kamu memutuskan untuk kerja ke Pekanbaru. Oke, terus kerja di Pekanbaru ini dugaannya dia ketemu sama pria baru nih. Makanya yang ngebuat dia nggak bisa berpaling dan dijadikan pelampiasan doang. Beberapa bulan di Pekanbaru kita masih baik-baik saja. Kita masih selalu berkabar seperti biasa. Tapi setelah itu kamu berubah drastis. Kamu bukanlah kamu yang dulu. Setiap kali aku meminta waktumu, kamu selalu beralasan kalau kamu capek kerja. Setelah itu aku memutuskan untuk tidak lagi menghubungimu, berharap kamu mau mencari tahu kabarku. Ternyata tidak, dan kita lost kontak selama 3 bulan. Aku tidak mencari penggantimu, bahkan aku masih menunggumu saat itu. Kalau sudah ada pasangan seperti ini, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau dia udah nggak cari kita, ya artinya memang dia sudah tidak ada rasa lagi, atau sudah ada
orang penting spesial lainnya, apalagi juga jarak jauh ya, karena nggak semua orang tuh bisa kuat dengan pacaran jarak jauh. Tapi bukan tentang jarak jauh atau jarak dekat sih, memang karakter dari seseorang tuh ya seperti itu. Lanjut lagi, singkat cerita, tiba-tiba aku mendapat kabar kalau kamu pulang ke Lampung. Kamu memberiku kabar dan ingin segera menikah. Tapi ini yang selalu ingin aku tanyakan, kenapa mendadak? Ini juga laki-lakinya maksudnya kadang kalau udah cinta itu buta ya. Udah nggak bisa dihubungin, kemudian juga cuek, tiba-tiba datang, pulang ke Lampung, langsung ngajak nikah. Kenapa mendadak gitu? Ada yang bilang bahwa jangan-jangan berbadan dua. Ini sudah dapat dipastikan nggak seperti itu, tapi dugaan sangat kuat adalah lebih ke masalah kayak untuk manas-manasin atau sebagai pelampiasan. Dugaannya mengarah ke sana. Kalau masalah harta, juga prianya bukanlah berasal dari keluarga yang kaya raya, jadi kemungkinan besar adalah sebagai kelabilan dari seorang perempuan. Kemudian aku pun pulang dari Serang ke Lampung, dan aku pun menikahimu pada 21 September 2023. Sebenarnya keluargamu pun bingung kenapa kamu tiba-tiba meminta untuk dinikahkan. Kita menikah sangat sederhana karena kamu yang mau seperti ini. Jadi perempuannya itu semuanya ini berasal dari Lampung, perempuannya kerja di Pekanbaru, sementara sang prianya itu bekerja di Serang. Tapi setelah menikah, kamu tidak menjadi istri yang baik dan aku selalu diam. Aku selalu berpikir positif. Mungkin dia lagi capek. Sikapmu selalu dingin. Jarang sekali mengajakku ngobrol, walaupun hanya sekedar sudah makan atau belum. Kalau 5 hari setelah pernikahan ditinggal kabur, apakah sama jangan-jangan seperti Fahmi? Apakah sudah melakukan kewajiban suami istri atau belum? Ini kan pertanyaan netizen yang banyak banget. Tapi berbeda sih, kalau yang Fahmi kan mungkin ya I don't know ya cerita lebih detailnya seperti apa, itu kan lebih kayak ta'aruf ya. Tapi kan kalau ini mereka memang sudah menjalin pacaran 4 tahun, walaupun di tengah perjalanan pun sudah ada gejala-gejala yang sangat nggak wajar seperti ini. Singkat cerita, aku mengajakmu pergi ke Serang karena aku sudah harus masuk kerja. Setelah kita sampai di Serang, kamu mengajakku main di tempat kerja kakak dan adikmu. Kita nggak lama di sana, kamu selalu buru-buru minta pulang ke kontrakan. Kita pulang dan aku juga harus berangkat kerja jam 2 pagi. Oke, setelah gitu, aku sudah keluar dari kontrakan kita, aku nggak sengaja lihat kamu di jendela. Aku pikir kamu takut karena aku tinggal sendiri di jam 2 pagi. Ternyata kamu ada maksud lain. Maksudnya dia mau kabur, dia nyari lokasinya kira-kira kapan tepat yang kaburnya. Ternyata kamu pergi dari kontrakan. Aku pikir kamu pergi ke tempat kerja adikmu, tapi ternyata di sana kamu nggak ada. Nomormu udah nggak aktif. Instagram, WA semua udah nggak aktif. Aku dan suami kakakmu mencarimu di jalan sampai malam pun nggak ketemu. Ternyata tetangga kontrakan ada yang lihat kamu dijemput pakai mobil Ayla warna merah dan kabarnya kamu dijemput pacarmu yang ada di Pekanbaru. Aku tahu dari teman kamu. Waduh, ini udah ada serem banget. Di saat itu semua keluarga nangis panik, nggak nyangka kamu yang dianggap perempuan yang santun sama semua orang, ternyata kamu tega memalukanku dan keluargamu sendiri. Sampai saat ini pun aku belum mendapatkan kabar dari keluargamu. Aku sudah tidak mengharapkanmu, biarkan aku yang merawat lukaku sendiri. Aku tidak mencari penggantimu, tapi aku juga sudah tidak lagi menunggumu. Pulanglah, aku tidak akan mengganggumu dengan pria itu. Aku sudah sembuh dari luka kemarin. Keluargamu menantimu di rumah, ayahmu sakit, ibumu rela menanggung malu atas ulahmu, tapi dia tidak marah denganmu. Sampai saat ini dia masih menunggumu untuk pulang. Dia selalu meletakkan fotomu di bawah bantalnya. Dia selalu berdoa sepanjang malam, berharap Allah mendengarkannya dan menyampaikannya kepadamu. Oke, ini adalah dari akun TikTok ya, help23764 yang juga kata-kata captionnya, aku sudah tidak lagi menunggumu, tapi pikirkanlah keluargamu yang harus menanggung beban berat yang kamu tinggalkan. Aku sih melihat bahwa kecenderungan seperti ini kenapa di-upload ya, mungkin karena sudah desperate ya, dia pengen mencari tahu di mana keberadaan Risma ini. Tapi ini sekali lagi pelajaran ya buat teman-teman, janganlah mempermainkan sebuah pernikahan. Kalau kalian menikahi seseorang hanya demi manas-manasin atau demi masalah sesuatu hal harta, itu nggak worth it. Karena bagaimanapun juga pada saat sudah terjadi pernikahan, pada saat kalian melakukan sesuatu hal keburukan,
yang akan berakibat itu nggak cuma dua individu lagi, tapi keluarga besarnya. Karena kan kita sama-sama dari Lampung nih. Aku tahulah bagaimana masyarakat Lampung, terutama di daerah, pada saat melihat ada seorang perempuan, kategorinya adalah istri loh, tapi dia kabur dengan pria lain. Secara hukum pun ini bisa dilakukan penuntutan loh. Apalagi kan juga kalau ada pasal perzinahan di Indonesia juga ada. Kita nggak tahu apakah suami nanti akan melaporkannya ke polisi dengan pasalnya juga perzinahan atau kabur. Karena kalau kita lihat dari unsurnya sudah masuk ke arah sana. Tetapi aku yakin sih mudah-mudahan bukan itu tujuannya, tapi lebih kepada masalah itikat baik. Kalau kamu tidak suka atau tidak mau berumah tangga dengan dia, ya akhirilah dengan cara baik-baik. Ya memang mungkin si Risma ini sudah melakukan kesalahan apapun itu kalau memang benar tuduhan dari pria ini. Yang pasti bagaimana cara ngebuat ini kelar, beres, ya dengan cara mengakhiri dengan baik-baik. Jadi hati-hati teman-teman kalau ada orang ujuk-ujuk ngajak kalian nikah, alasannya mungkin ta'aruf atau hubungan lama tapi tiba-tiba mengajak menikah, itu di zaman sekarang itu sudah nggak bisa lagi percaya 100%. Sekali lagi ya, masalah kebohongan ini tidak identik dengan status ekonomi tertentu. Kalau ada yang bilang bahwa orang yang berpendidikan tinggi, kaya raya, itu biasanya orangnya semena-mena ataupun juga jago menipu. Nggak juga. Ini juga buktinya nggak seperti itu. Mereka bukan dari latar belakang yang kaya raya atau berpendidikan yang doktor dan sebagainya, nggak seperti itu. Tapi juga ada kasus yang seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa ya kejahatan atau kriminalitas atau penipuan itu tidak identik dengan status sosial, status ekonomi, ataupun juga agama tertentu. Jadi kalian harus hati-hati dalam hal seperti ini. Kita nantikan bagaimana kelanjutannya, apakah ini benar ataukah hanya fitnah. Kalaupun benar, bagian mana yang benar. Kalaupun fitnah, bagian mana yang fitnah. Kita akan terus kawal, kita pengen tahu. Semoga masyarakat bisa belajar dan lebih menghargai arti sebuah pernikahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.